Pertemuan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping di Busan menjadi momen penting dalam hubungan dua negara adidaya tersebut. Setelah hubungan dagang yang penuh dengan tarik ulur dan juga sanksi timbal balik, keduanya akhirnya duduk dalam satu meja. Sebenarnya apa saja yang dibahas dan apa hasilnya? Mari kita kupas dalam hubungan Trump-Xi Jinping, panas mereda, damai dimulai. Oke, sebelumnya hubungan dagang AS dan China ini kan memang panas ya. Perang tarif, larangan ekspor chip, sampai isu TikTok yang membuat negosiasi selalu buntu. Tapi di Busan untuk pertama kalinya dalam 6 tahun, Donald Trump dan Xi Jinping akhirnya duduk satu meja selama hampir 2 jam. Apa saja sih yang dibahas? Jadi ada 7 isu utama yang dibahas dan juga disepakati secara prinsip. Yang pertama mengenai rare earth atau tanah jarang gitu ya. Jadi keduanya itu menyetujui kerjasama selama 1 tahun untuk pasokan mineral penting ini. Jadi tarif ekspor China ini diturunkan dari 57% ke 47% dan akan ditinjau setiap tahunnya. Dan yang kedua ini mengenai fentanyl. Jadi China ini berjanji akan menindak tegas peredaran narkotika berbahaya ini yang selama ini itu memicu kemarahan Presiden Trump. Dan sebagai imbalannya AS ini siap melonggarkan tarif impor terhadap barang-barang dari China. Yang ketiga ini terkait dengan kedelai dan juga pertanian gitu ya. Jadi China ini siap melanjutkan pembelian besar-besaran dari petani Amerika. Langkah penting mengingat sektor ini basis politik Trump di dalam negeri. Yang keempat ini ada mengenai perang Ukraina. Jadi Trump mendesak Xi Jinping untuk membatasi dukungan ekonomi bagi Rusia, namun Beijing ini masih mempertahankan posisi netral. Yang kelima ini terkait dengan Taiwan. Jadi Beijing meminta Washington menegaskan bahwa AS menolak kemerdekaan Taiwan. Namun Menlu AS Marco Rubio menegaskan Taiwan tidak akan ditinggalkan. Yang keenam ini adalah terkait dengan teknologi chip dan juga AI. Trump dan Xi Jinping ini membahas pembebasan sebagian larangan ekspor chip buatan AS ke China. Jadi langkah yang penting bagi industri semikonduktor global. Dan yang ketujuh ini soal TikTok. Jadi Trump menegaskan transaksi pengalihan kepemimpinan TikTok kepada investor AS sudah disetujui dan akan diselesaikan dalam waktu dekat. Nah, secara umum hasil pertemuan ini itu belum mengakhiri perang dagang AS dan China. Tapi seenggaknya ya memberi sinyal mencari jeda damai setelah bertahun-tahun saling bertarif gitu ya, bersaing dalam setiap sektor strategis. Jadi di dalam pertemuan di Busan kemarin bukan hanya isu dagang saja nih yang menjadi sorotan, tapi juga cara kedua pemimpin besar dunia berbicara satu sama lain. Jadi Presiden Xi Jinping ini menekankan hubungan yang damai dengan mengatakan China and the United States should be partners and friends. That's a lesson from history and a necessity of reality. Jadi China dan Amerika Serikat seharusnya menjadi mitra dan sahabat, itu pelajaran dari sejarah dan kebutuhan di kenyataan. Jadi ini sebuah pesan ya tentang kerjasama dan kesadaran bahwa kedua negara ini sebenarnya saling membutuhkan gitu. Dan senada juga nih, tapi dengan gaya yang berbeda tentunya. Trump juga menjawab dengan pujian, China is a great country and President Xi is a well-respected great leader. Our relationship has always been fantastic and it will be even better. Jadi bahasa Indonesianya gitu ya kalau ditranslate, China adalah negara hebat dan Presiden Xi adalah pemimpin hebat yang dihormati. Hubungan AS dan China selalu luar biasa dan akan menjadi lebih baik dengan gaya khas Trump yang optimis dan juga personal. Ini menunjukkan bahwa meski hubungan AS dan China ini penuh gesekan, keduanya itu masih memilih berbicara dengan nada yang positif dengan senyum di depan publik. Nah, kalau kita lihat dari berita selama ini, ancaman-ancaman perang dagang dari dua negara ini kan seperti mencekam ya. Tapi ternyata suasana pertemuan Trump dan Xi Jinping di Busan kemarin itu gak seperti dua pemimpin yang sedang beradu pengaruh gitu. Trump ini justru tampak santai, menepuk
pundak Xi Jinping saat menyapa, sementara Xi Jinping ini membalas dengan senyum dan pujian langsung. Jadi Presiden Trump pun juga berkata, "It's nice to see you again. We're gonna have a successful meeting, I have no doubt." Dan langsung dibalas oleh Presiden Xi Jinping, "Me too," gitu katanya. Dan dalam pertemuan yang berlangsung di sela KTT APEC, Presiden Xi ini berterima kasih kepada Trump atas kontribusinya mendorong gencatan senjata di Gaza. Xi juga menyebut, "Saya mengapresiasi kontribusi besar Anda terhadap gencatan senjata di Gaza." Xi juga memuji antusiasme Trump dalam menangani isu-isu panas di kawasan, mulai dari konflik Kamboja, Thailand, hingga perdamaian regional. Ia juga menilai meski berbeda kondisi nasional dan kadang tidak sepaham, hubungan AS dan China seharusnya tetap dilandasi kerjasama dan saling hormat. Pertemuan ini tidak hanya membahas ekonomi dan tarif, tapi juga menunjukkan bahwa diplomasi di antara kedua negara adidaya ini masih memiliki ruang untuk kehangatan di tengah persaingan yang terus memanas. Nah, seiring dengan upaya kesepakatan dagang AS-China, harga beberapa komoditas ini mengalami koreksi. Kita lihat dua komoditas yang pertama gitu ya, di mana harga minyak dunia tercatat turun pada tanggal 30 Oktober 2025. Minyak WTI ini ada di level 60,24 dolar per barel. Ini ada penurunan 0,23 dolar atau 0,39%. Sementara minyak Brent ini ditutup di level 64,54 dolar per barel, turun 0,38 dolar atau 0,58%. Dan dalam setahun terakhir pergerakan harga minyak ini cenderung berfluktuasi dengan titik tertinggi ini mendekati 85 dolar pada kuartal pertama. Namun sejak Agustus harga cenderung berada di rentang 60 sampai 70 dolar per barel. Selanjutnya, harga batu bara. Nah, harga batu bara dunia saat ini berada di level 103,8 dolar per ton. Ini ada penurunan sekitar 0,6 dolar atau 0,57%. Nah, dari grafik tahunan, harga terlihat ini turun drastis dari harga 150 dolar pada akhir tahun lalu dan bergerak stabil di atas 100 dolar sejak pertengahan tahun 2025. Sementara itu sepanjang harga tahun 2025, jadi harga emas ini juga sudah meningkat gitu ya. Meningkat sekali sebenarnya dari kisaran 2.500 menjadi mendekati 4.000 dolar gitu, mendekati 4.000 dolar. Namun sebenarnya memang grafiknya itu sempat turun ya di sini di beberapa minggu kemarin gitu. Namun memang pada penutupan terbaru emas itu berada di level 3.988,9 dolar per troy ounce. Ini ada naik sekitar 57,7 dolar atau sekitar 1,47%. Selanjutnya, di pasar keuangan domestik IHSG kemarin gitu ya, pada hari Kamis ini ditutup menguat ke level 8.184 atau ada kenaikan 17,84 poin atau 0,22%. Dan level tertinggi pada tanggal 30 Oktober ada di angka 8.231 dan terendahnya itu ada di 8.145. Dan untuk nilai tukar rupiah ini ditutup di level 16.635 per dolar AS, ini menguat 25 poin atau sekitar 0,15% pada penutupan sebelumnya. Dan rentang pergerakannya pada kemarin hari Kamis ini antara 16.620 sampai 16.645 per dolar Amerika Serikat. Ya, dari Busan hingga pasar komoditas dan juga saham dunia, efek pertemuan Trump dan Xi Jinping ini mulai terlihat ya. Minyak dan batu bara melemah, emas meningkat, sementara IHSG dan rupiah menunjukkan penguatan terbatas. Perjalanan menuju stabilitas ini sebenarnya masih panjang, namun pertemuan ini setidaknya menandai babak baru hubungan AS dan China dari konfrontasi menuju komunikasi.